Roti. Ya, sini sudah mulai. Ada saja. Iya sudah mulai. Oke. Selamat sore buat semua. Hai. Halo, berjumpa kembali. Iya benar. Sabar dulu. Kita sapa dulu. Selamat sore untuk kawan-kawan yang selalu bersama kami di live streaming kami di Kalau ini kan baru. iya di Enauto Coffee Cafe. Iya, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah hadir di depan kami. Cukup Orang lumayan banyak ya, kira-kira ada sekitar 1.000 orang. Banyak juga ini. Iya dong, pasti. Kan ada Pak Guru. Ada ibu guru kepala sekolah lagi. Tidak dong. Kita guru biasa saja. Guru kehidupan kayak ini. Iya. Tidak guru bagi anak. Oh, betul. Karena aku seorang mama. Aku juga seorang diri sendiri. Yes. Iya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya, Roger Kamuyata. Saya Herman Degei, yang kebetulan marga Degei kayak ini. Oh iya, saya juga kebetulan kalau begitu marga Muyapa. Sekarang tuh ada marga, tambahan marga ya. Karena saya sudah mempunyai pasangan. Kayaknya saya buka kayak yang paling ganteng, paling rendah hati. Ya benar. Dekat. Sudah. Iya, jadi kawan-kawan lalu tuh kita punya Enauto sendiri, Enauto Cafe, punya program yang kami sudah lalui beberapa waktu yang lalu, 1-2 tahun, 1 tahun kalau tidak salah ya. 1 tahun. Kalau saya sendiri sebagai host di Perempuan Ngopi waktu itu. Terus kalau Herman sendiri di Mepago Bercerita. Tapi kita sudah tinggalkan itu ya. Kita pindah kelas kayaknya. Kita pindah kelas. Seperti pada umumnya manusia harus berpasangan, ya toh? Oh iya. Bisa. Harus berdua. Kalau bersatu nih. Nanti bagaimana lagi? Iya. Jadi kita kembali kita punya talk show apa ya namanya, Kata Her. Yang baru ini? Iya. Baku kasih tahu. Iya. Itu sudah ruang baku kasih tahu. Yo, kita sore. Punya sendiri, yaitu saya kasih tahu. Kok kasih tahu? Kita baku kasih tahu. Seperti itu kawan-kawan. Iya kan. Ulang lagi kah? Iya ulang lagi biar dari saya. Iya. Saya kasih tahu. Sabar ulang lagi. Iya. Kita punya jargon di ruang baku kasih tahu ini. Jargonnya seperti apa Kakak Herman? Saya kasih tahu. Kau kasih tahu? Kita baku kasih tahu. Seperti itu. Iya, sore hari ini tuh kita ambil apa ini? Tema terkait candu media sosial. Candu media sosial antara teman dan ancaman. Gitu. Ini kayak macam dua situasi, kedua ini yang beda-beda ya. Oh iya. Berbeda kak. Beda. Ada lagunya tuh ini antara nyaman dan cinta. Sungguh jangan. Demi. Herman sudah dengar lagu itu? Saya tidak tahu. Ingat dia pun ada tapi lupa dia judul kayak ini. Judul itu sudah. Oh iya. Judul itu antara nyaman dan cinta. Itu kita bersyukur dari Ambon dong. Memang dong talenta di situ. Seperti itu. Jadi kata Herman, kita ambil judul ini tuh karena apa ya? Ini candu-candu media sosial. Oh, dia punya judulnya apa ya? Candu media sosial. Antara candu media sosial nyaman atau ancaman. Ancaman.
Kalau saya sendiri melihat itu apa ya? Media sosial ini kan dia salah satu bagian dari perkembangan zaman yang ada toh. Dia salah satu bagian dari perkembangan zaman yang ada. Dia mungkin apa macam penanda kah dari suatu perkembangan zaman kayak ini. Nah, kalau saya sendiri melihat itu, nah sebagai sebuah apa ya, gejala ke salah satu bagian dari perkembangan zaman, media sosial nih dia bisa dia punya manfaatnya kah manfaatkannya bukan manfaatnya tapi aduh Dia punya dia punya kegunaannya kah pokoknya berkaitan dengan kita manusia sebagai pemakainya toh ya. itu bisa bisa membawa kenyamanan atau membawa dampak baik tapi bisa juga membawa ancaman atau dampak buruk jadi kayak macam apa berlawanan begitu dan itu tergantung kita bagaimana kita apa ya manfaatkan ke pakai ke itu Benar sekali. mungkin begitu dulu ke apa Iya. Jadi kawan-kawan kita juga mau tentukan judul ini kita lakukan ini pergumulan besar sekali. Pergumulan tapi tenaga dalam kan. aduh sungguh Iya toh. sampai Jadi kita dapat ini yang pertama tuh begini. Ada dapat begini antara nyaman dan pemakaman. aduh itu ide bagaimana ya saya juga pusing juga sampai bisa muncul begitu tuh aduh Iya, kira-kira begitu. Dan akhirnya kita dapat ini media sosial nyaman atau ancaman ancaman. oh berarti dia bisa membuat orang nyaman atau bisa membuat orang terancam ke pokoknya kayak gitu ya Itulah kira-kira. Hmm. Sebelum kita lanjut lagi kita minum dulu kan kita pesan minum dulu ya. Oh bisa Ya Herman tolong pesan ya. oke Kak Joni. halo barista Jadi kawan-kawan anak om halo Mas Cafe David ini mempunyai beberapa Mas David kah insos kah menu. yo Tidak lain, olah tidak bukan seperti kopi, bawakan kopi ke apa ya? susu, ada snack seperti itu. Jadi kawan-kawan yang punya waktu kosong bisa datang saja ke sini menikmati kopi. Oke. Mari sini, Oh ini baristanya. mari sayang. Terima kasih. Ini kopi apa ya? Kopi dengan dia. Kopi yang dia ada yang terlalu Aduh sakit jangan sekali. tuh bikin orang sakit bahaya juga. Bahaya dia nih harus. Kira-kira Guru pusunya lah ya. Warna hijau kah? Iya lanjut ya. Oh ini ada masalah sedikit ini. Hijau ya? Yoi. Hijau satu, hijau dua. Hijau satu. Oke. Sapunya hijau kah? Kuning, Oh merah, merah lagi. Permisi mari. Sudah hijau. oke. Biasa kesalahan apa? Teknis kayak ini. Iya aduh, saya lupa kasih motor di bawah sini. Oke. Seperti begitu, Kakak Herman, kita langsung saja ya. Oke, ini kopinya sudah ada, jadi kita bukanya mulai serius kak. Nah, Serius lagi. iyo, kali ini tuh ini perdana untuk kita punya talk show yang baru ini. Seperti itu. Jadi kita tidak pakai narasumber atau pembicara. Jadi kita dua saja dulu yang cerita-cerita dulu. Yoi, baku kasih tahu kak. Bawa kasih cerita. tahu, baku cerita seperti itu. Enauto ini aduh, minuman paling enak. Iyo kan. Jadi begitu. Oke. Oke apa Her? Saya lagi cari catatan ini. Ih, di mana ini? Ini tadi juga nih saya baru. Ini buku umum jadi
Yoi. Jadi lalu tuh Orang sudah mulai banyak yang datang lagi. iyo tadi 1.000. Mari. Sekarang Sekarang iya kayaknya tambah 3 kan. oh 1.003 ya. Yoi. Selamat datang teman-teman, kawan-kawan. Jadi begitu. Aduh. Oh, satu orang lagi datang. Mari. Kita baru mau mulai serius. Bukan serius Iya. juga tapi kayak macam semakin ini serius kayaknya. Mending yang mendekati situ lah. Yo. Pizza. Iya Her, jadi kita nih bawa tema hari ini tentang candu. Menurut apa Pak Guru ya, kita panggil sini Pak Guru dan Ibu Guru saja ya, sepakat? Yoi. Ya saya Ibu Guru, Bapak Pak Guru. Iya harus Pak Guru ini. Iya, terima kasih. Kalau menurut Pak Guru sih apa nih media sosial atau medsos itu candu. Kalau Pak Guru sendiri. Candu. Kalau bagi saya, Iya. menurut bagi Pak saya Guru. tuh apa media sosial ini kan dia semacam apa ya, sesuatu yang adanya macam tersendiri begitu. Maksudnya dia sesuatu Tersendiri. yang apa ya, dia terpisah dari manusia toh. Oh iya. Dia terpisah dari manusia. Dia ini sebenarnya kalau dong biasa bilang netral kayak ini. Oh di netral ya? Yo, jadi dia berdiri sendiri kayak ini. Oke. Tapi kalau macam apa, dia bisa jadi candu atau tidak bagi kita manusia itu ketika kita pakai dia. Maksudnya Oke. memanfaatkan media sosial Iya. untuk apa seperti begitu. Iya. Nah, kalau saya sendiri melihat apa media sosial tuh apa dia ada dampak positifnya, terus ada dampak negatifnya. Nah, bagi saya dia bisa jadi dampak negatif atau dalam hal ini seperti yang tadi guru bilang apa dia bisa jadi candu kah? Iya. Itu bisa terjadi kalau kita terus-terusan kah, maksudnya terus manfaatkan media sosial tanpa mungkin kenal waktu kah, atau mungkin Iya. apa saat-saat tertentu yang harusnya kau lakukan aktivitas fisik lain kah, ini juga kau macam apa ketagihan kah, macam ingin main terus kah. Betul. Candu Kalau sudah itu yang candu. kau bisa jadi candu Siap. seperti begitu. Jadi tergantung kita manusia. Iya. Kita mau kemudian jadi orang yang candu terhadap media sosial kayak ini atau tidak, tergantung kita. Kalau saya itu, Kalau Herman tuh kecanduan ke tidak? aduh, Kalau saya tuh apa ya? Saya candu ke. candu. Kalau bukur dulu sudah. Iya, kalau saya itu untuk ya media itu candu. Iya, kalau saya itu candu. Kalau saya pribadi. Karena segala sesuatu sekarang itu apapun itu saya akan tanya di media. Apalagi sekarang posisinya nih saya sudah punya anak. Jadi segala sesuatu yang bersangkutan dengan anak, dia ada gejala seperti ini, begini, biar mau malam, pagi, siang, sore, subuh, saya akan buka begitu. Oh, sabar dulu ya Bu Guru. Oh, Maksudnya yang Bu Guru buka untuk apa? oke, Akses informasi. kah? iya Jadi, betul. ini maksudnya lewat media sosial kah atau lewat Google kah? Oh, atau lewat- Google, YouTube. Kebanyakan Oh, lebih ke YouTube sih, karena itu kan langsung video. Hmm. Kalau di Google sih, aduh, baca lagi. Oh iya. Masing-masing orang kan beda-beda. Iya. YouTube, sekarang di TikTok. Tinggal saya buka saya. Kalau TikTok tuh lebih ini lagi, Pak Guru apa? Lebih simpel. Lebih kah? simpel, lebih cepat, dia padat, isinya sedikit tapi dia padat. Jadi tidak perlu kita nonton yang di YouTube sampai bisa panjang-panjang tuh. lama-lama. TikTok tuh dikasih ringkas sampai mungkin berapa menit, 3 menit, paling lama mungkin 10 menit, begitu Pak Guru. Aduh. Berarti Iya. untuk bikin yang konten begitu tuh harus perlu apa kemampuan khusus kah? Iya sih kayaknya begitu. Maksudnya video pendek-pendek tapi bisa bikin orang langsung
mengerti kain ini. Iya benar sekali Pak Guru. Oke, Mm-mm. terus apa lagi? Iya, media sosial juga tuh menurut saya tuh dia tuh apa toksis atau tidak ya? Toksis itu kayak macam yang Kayak merugikan. misalkan, iya merugikan diri sendiri nih. Misalkan apa? Eh, saya dulu tuh kan punya media banyak. Ada Instagram, ada Twitter, YouTube sih tidak. Mm-mm. Tapi karena apa namanya? Ini saya bicara untuk saya punya diri. Hmm, Saya lihat beberapa orang postingan-postingan. Mungkin di Twitter kita bisa lihat lebih jauh lagi ke seluruh apa perkembangan yang terjadi lebih cepat itu pasti di Twitter. Jadi, untuk diri sendiri, misalkan untuk apa? uh, informasi perkembangan. perkembangan. Oh, berarti saya ini masih lambat, saya masih tertinggal jauh. Akhirnya saya punya ini mental apa ini semua dia down, dia jatuh. Kayak begitu. Kayak merasa tertinggal kak. Iyo, tertinggal begitu ke coklat. Yo, Tapi Pak Guru pernah rasa kan tidak seperti itu? Macam lihat teman-teman dong berhasil, macam dong upload sesuatu di dong media sosial ya. Sekarang kita nih masih kalau di Jawa sana mungkin Facebook itu dong pasti tinggal. Kita di sini saja yang masih pakai kata. Kak? Tidak ya? Kalau masalah pakai kayaknya di sana dong juga pakai, cuma Iya, jumlahnya tapi yang jumlahnya kayaknya tuh sedikit. kurang kayak ini. Jadi apa namanya? Pak Guru juga rasakan tidak? Kalau misalkan kita lihat kita punya teman dia berhasil, dia dapat kita katakan dia dapat uang banyak lah, uang saja, jangan pekerjaan. Oh, Dia dapat uang baru posting. Dia posting begitu dengan nilai yang besar atau dia punya pekerjaan lebih bagus daripada kita. Itu Pak Guru punya, untuk Pak Guru lihat tuh Pak Guru biasa-biasa aja kah? oh iya. Atau ada rasa minder kah atau bagaimana kah? Iya, kalau saya sebagai manusia biasa kayak dia, itu apa? Paling kalau macam di bikin persen ke apa kayak itu tuh mungkin ini. Iya, berapa persen Ketika kayaknya? kalau macam saya lihat orang itu paling saya lihat orangnya dulu toh. Oh Orangnya, kira-kira yang kasih tunjuk apa dia punya keberhasilan. Keberhasilan. Kayak ini dia orangnya kayak bagaimana? Oh Maksudnya, iya. dia kalau macam secara kepribadian saya kenal dia memang pekerja keras kah? Iya. Atau apa punya daya juang yang tinggi kah? Iya, Atau apa begitu? iya. Itu apa justru menjadi apa ya? Dorongan ke motivasi bagi saya untuk dia bisa ya. Maksudnya dia bisa karena dia kan punya apa kepribadian, karakter, maksudnya punya daya juang yang tinggi. Iya, Akhirnya dia bisa. iya. Jadi itu jadi kayak macam kadang tuh jadi macam apa ya? Cermin kah buat saya sendiri. Dia bisa tapi saya ini bagaimana kayak begitu. Bukan langsung saya juga harus bisa bukan langsung begitu, tapi karena masing-masing orang kan beda toh. Iya. Masa betul, saya harus betul. langsung saya juga harus seperti dia. Tapi itu jadi contoh bagi saya untuk apa menjadi keyakinan bahwa saya juga pasti bisa, tapi dengan saya punya cara sendiri kayak ini. Iya. Kadang begitu. Jadi biasanya kalau macam ada seperti begitu, saya lihat orangnya, terus setelah itu mungkin saya bercermin dari itu. Tapi kalau macam orangnya ini misalnya di rumah saja atau orang yang tidak pernah mau kerja atau apa begitu, tapi tiba-tiba dia kasih tunjuk apa yang dia dapat atau itu justru bagi saya menjadi ini bagaimana dapat Iya, dia dapetin dari mana ini? dapat uang dari mana ini kayak begitu. Oh, itu secara nyata. Iya, Langsung. ternyata. Tidak di post di media. Oh, itu kan kembali lagi toh. Yang seperti tadi Pak Guru bilang, kenalnya sebaik dari mana, bagaimana orangnya, kayak begitu. Yo, Hmm. seperti begitu. Saya pikir, Jadi
apa ya? Ya begitu, jadi itu jadi cermin buat saya untuk kedepannya kayaknya. Tidak ada. YouTube tidak ada, belum. Nanti kali ke depan kah baru. Iya, kita baru live kayaknya di Facebook. Penonton dari sana dong tanya jadi 2000-an kah? Iya, 2000 sekarang ini nih. Halo. Oh iya, Pak Guru. Iya, jadi kalau saya itu macam reaksi saya terhadap macam orang customer itu paling itu. Jadikan cermin bagi saya. Iya. Tapi kadang ada juga yang macam cemburu kah? Iya. Cemburu sosial kah apa kah? Iya, jadi memang media sosial itu toksin bagi kita punya diri. Banyak juga yang kena di mental karena keberhasilan orang. Karena apa lagi Pak Guru? Karena mungkin selalu dari yang tadi ya. Iya. Itu yang tadi Bu Guru bilang toksin kayak ini. Iya. Itu ada, saya pernah punya teman tuh di waktu masih kuliah di luar di Jogja itu ada dia punya teman yang dia berhasil bikin kafe tuh. Iya. Dia dirikan kafe sampai dia sukses. Iya. Maksudnya dia bisa buka kafe, terus dia bisa rekrut karyawan, maksudnya lengkapi dia fasilitas dan lain-lain. Nah, uangnya ini yang dia dapat dari mana? Ternyata dia bikin proposal. Dia, karena saya punya teman tuh dia dari Tambrau. Iya. Nah, jadi dia ternyata bikin proposal dari Tambrau di Papua Barat kan? Yoi. Nah, dia bikin proposal terus kasih ke dinas terkait di dom punya ini toh, dom punya kabupaten kayak. Iya. Nah, setelah itu dia buat, tapi dia ini orangnya memang tidak orang yang asal bikin proposal kasih setelah itu dapat uang Tidak pakai seperti itu. Iya. sembarang bukan, tapi dia langsung bikin. Oh, saya tahu orangnya. Nah, jadi dia langsung bikin, terus waktu dia bikin tuh macam dia punya perkembangan yang dia bikin, dan tahap yang dia mulai bikin beli tempat, lengkapi ini dan lain-lain, dia update terus. Iya. Update ke Pemda setempat kayak ini. Iya. Jadi akhirnya Pemda setempat kayak ini, dan juga kayak macam percaya begitu. Wah, ya, anak ini, maksudnya adik ini ternyata dia bisa jaga kepercayaan, maksudnya dia bisa tanggung jawabkan apa yang dia ini lakukan kayak begitu. Makanya dukungan itu terus ada sampai akhirnya dia punya kafe. Dia salah satu anak Papua yang menurut saya cukup berhasil di Jogja. Nah, terus setelah kafe itu berjalan baik, kita sering ke sana juga. Nah, ada satu teman 2 orang ini yang saya bingung dong 2. Iya, kenapa tuh? Dong 2 ini biasa ini. Dia sama-sama tapi dia sama-sama. Tapi biasa kayak macam cari dia punya kesalahan-kesalahan. Itu toh. Macam kalau macam kita duduk ini baru tukar pikiran kayak ini. Iya. Itu baru kadang cerita-cerita itu nanti dong bilang dia itu kayaknya dia itu ini dia foto ananas ini foto-foto, dia ambil ananas ini foto-foto, baru mungkin dia bikin proposal dan lain-lain. Terus mungkin dia cari uang dengan cara yang tidak bagus dan lain-lain. Pokoknya istilahnya kayak macam cari dia kesalahan kan begitu. Iya. Nah, tapi yang dong bilang ini apakah benar atau tidak saya kurang tahu. Tapi yang pasti yang ini kan saya tahu dia orang yang pekerja keras, bisa bertanggung jawab begitu. Makanya dari situ baru saya pikir, ini ternyata kalau saya melihat dia ini dia ini pekerja keras atau ini. Tapi ternyata mereka lihat dia ini kayak macam jadi sumber kecemburuan sosial kayak ini. Dong lihat dia tuh langsung, gimana dia bisa, kita tidak bisa, akhirnya dong macam serbu-serbu macam cari dia kesalahan begitu. Iya, waktu itu saya pikirnya begitu, baru saya dari yang tadi Bu Guru bilang toksi itu tiang, mungkin kayaknya arahnya ke sana ya. Iya mungkin. Bukan ya. Lihat orang bikin sesuatu terus akhirnya cemburu yang muncul ke lihatnya di medsos. Orang puji-puji dia, orang kasih naik-naik dia pun nama, orang bagikan ini, bagikan itu, dia juga tetap posting, saya dapat ini hari ini, saya ini, kayak begitu. Apalagi setelah dia bikin begitu tuh, iya.
Bisa gila juga tuh kok teman dua itu. Antar ke rumah sakit mana kah? Bulan dua atau bikin proposal juga. Itu kalau bagi orang dewasa bisa tanya ke tidak? Oh bisa, tanya, ini, tanya tidak bisa tanya. Sebelum tanya, Oh dia masih bicara tanya. Iya, saya pikir sih bisa tanya. Nggak bisa, bukan tanya, Sedikit kasih lagi. tambahan. ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Makanya ini apa dari pengalaman itu makanya kita punya topik sore ini kan media sosial antara ancaman dengan nyaman dan ancaman Iya. kayak ini. Jadi karena berkaitan dengan judul ini, karena waktu itu teman ini kan dia dapat macam cerita yang tidak baik dan lain-lain. Terus saya ini kan lihat dia sebagai orang yang bekerja keras dan lain-lain. Iya. Ini kan sebagian besar kan karena saya lihat melalui media sosial kayak ini. Iya. Jadi tergantung orangnya sih. Macam mau puji dia kah atau ini makin lagi iri dia kah kayak begitu. Jadi media sosial bisa membawa ancaman, bisa membawa Kenyamanan. kebaikan kah. Iya seperti itu Pak Guru. Tadi yang mau bicara katanya jangan tanya, tolong. Kita bukan ahli di sini. Tambahan silakan. Pertanyaan boleh, kalau kita tidak bisa jawab jadi PR, begitu Yo. kan? Iya silakan. Boleh toh? Oh iya, kalau saya tuh mau tanya, kalau dari tadi kan kayak yang dibahas itu kayak usaha, maksudnya bagaimana media sosial ini dia memberikan dampak yang positif. Iya. Kayak kaum milenial atau Iya. sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik. Yang bisa mau tanya sekarang nih kayak lebih kayak kita punya adik-adik yang saat ini candu dengan menggunakan Facebook, terus Messenger sebagai maksudnya komunikasi dengan Nanti kita jelaskan ulang lagi ya. Terus. orang-orang itu kira-kira bagaimana maksudnya dampak yang mereka itu bagus kan tidak? Ini untuk Facebook saja. Di anak-anak sekolah. Yang terus Pertanyaannya bagaimana sayang? Pertanyaannya itu kira-kira dampak yang mereka dapat ini bagus kan tidak? Kalau mereka hanya menggunakan Facebook dengan komunikasi. Oh itu pertanyaannya itu Pak Guru. Nanti Pak Guru jawab. Jadi Bu Guru, apa? jawab dulu. anak-anak sekolah. Iya Bu Guru. Jadi tadi ini kita menjelaskan Tambahkan, nanti tambahkan. tambah baku ini. Tadi ini kita jelas kita baru mulai. Terus kita bilang nih media sosial nih dia candu, kemudian dia juga termasuk toksis. Toksis itu seperti yang tadi kita udah bicara, kalau kita punya teman-teman di upload dia punya keberhasilan misalkan punya usaha, dia dapatkan uang atau dia berangkat ke luar negeri misalkan, kayak begitu pasti di antara kita punya teman-teman yang lain tuh pasti dia punya kecemburuan tuh ada. Jadi tadi Pak Guru dia jelaskan tentang contoh kasus seperti itu. Jadi silakan jawab. Tapi nanti ini Bu Guru tambah lagi. Iya, siap sayang. Siap sayang. Ayo terus sabar masih lanjut ya Pak Guru. Kemudian untuk media sosial sendiri, hari ini kita orang Papua kan lebih banyak di Facebook dibandingkan di daerah luar. Waktu itu saya jalan-jalan di Jogja beberapa tahun tuh jalan-jalan baru. Aku teman-teman kawan-kawan tuh dong tidak pakai Facebook. Memang dong punya Facebook ada, tapi kalau saya dong punya uploadan itu sekitar 3 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Tapi kalau kita kasih tahu, saya lebih aktif di medsos, jadi mereka otomatis hubungi saya lewat Messenger kak. Ya kan, dan chatting bagaimana untuk informasi kampus dan kampus kak, perjalanan di sana. Perjalanan dinas di sana. Jadi kalau kita ke sini tuh ke Papua khususnya karena memang kita lebih banyak dominan pakai Facebook. Jadi saya pikir itu baik-baik saja untuk kawan-kawan adik-adik kita. Saya sendiri pakai Facebook, kemudian komunikasi lewat media sosial, tidak ada dampak yang tidak baik. Yang tidak baik itu tuh kalau bagaimana kita cara merespon. Maksudnya tuh kita sebagai perempuan merespon terhadap misalkan ada
teman laki-laki yang chatting atau orang kita tidak kenal, mereka chatting kita, apalagi sekarang mereka kirim gambar-gambar yang memang sudah luar biasa itu indahnya. Yo, Tontonan gratis, bagaimana kita yang dapat meresponnya. Mungkin seperti itu Ibu Guru. Pak Guru kok tambahkan sudah. oh ya kayaknya yang barista belakang tambahkan pas. Oh ya? Memang kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri, maksudnya Iya. mungkin kayak begini. Apa yang kayak macam yang datang dari luar seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, misalnya orang chat kah atau orang kirim apa video-video telanjang kah atau apa bahaya toh. Orang video game kah. Nah itu kan segala sesuatu yang datang dari luar. Jadi saya kira yang paling penting apa itu dikembali ke diri sendiri. Dalam artian kita ini kan sebagai diri yang apa Tuhan sudah kasih ini toh, sudah kasih pikiran, sudah kasih hati, sudah kasih dimi kalau bahasa pikiran toh. Jadi apa kita memaksimalkan itu begitu, maksudnya ketika itu datang dari luar kita pikir dulu toh ini datanya dari mana ini, terus yang datang nih isinya apa ini kayak begitu, terus saya harus respon atau tidak itu harus dari pribadi itu. Tapi apa kalau macam kita bilang itu kayak macam semena-mena begitu, karena tidak semua kita ini kan punya pemahaman sampai di sana toh. Iya. Misalnya apa harus punya sikap maksudnya yang datang dari luar ini kok mau respon kayak bagaimana. Tidak semua orang kan bisa bersikap tegas atau punya prinsip begitu. Benar. Nah, saya kira dari yang paling penting itu kita memaksimalkan kita punya diri ini. Misalnya dengan menambah pengetahuan kah, wawasan kah, biar apa punya sikap terhadap semua yang datang dari luar toh. Karena kita juga punya hak untuk menentukan kita punya diri ini sendiri ke depannya kayak bagaimana kayak begitu. Siap Pak Guru. Ini memang jawaban seorang guru benar-benar. Terima kasih Pak Guru. Mungkin begitu Ibu. Ya. Kalau kurang puas kasih tahu lagi. Mungkin kalau dalam hal ini nih literasi digital itu. Iya. Karena ini kan bicara soal media sosial toh. Jadi kalau literasi digital ini kan secara umum, maksudnya kita memanfaatkan alat-alat elektronik dan lain-lain. Tapi kalau dalam soal macam kita chat atau apa atau Facebook atau apa mungkin lebih ke literasi media. Jadi apa kita harus punya penyaring kain ini dari segala yang datang dari luar kain ini. Jadi literasi media itu sangat penting, memaksimalkan diri kain ini. Siap Pak Guru. Mungkin begitu ada Pak Guru demi saya. Bahasa Pak Guru. Kamu itu Pak Guru, saya ini Ibu Guru. Oke. Begitu. Mungkin ada penanya di sini. Di sini cuma bilang begini. Dari Albert Tigai bilang begini. Oh iya. Sangat memotivasi. Kakak dua, terima kasih. Terus di sini ada bilang Vanessa Yoko bilang Mama Beta tambah cantik, terima kasih. Barusan mana ini? Potong kulit. Herman bilang begini, ada yang bilang Pak Guru begini. Coba kawan Herman potong kumis boleh supaya lebih ganteng. Wah, mana ini? Anda salah. Selera perempuan tuh seperti ini. Oke, lanjut. Aduh, sabar ya Pak Guru. Kepala ini. Kalau saya potong kumis, Maita nasib gimana? Tidak. Iya Pak Guru, jadi begitu. Media itu ditoksis. Misalkan seperti begini. Ada lagi kalau kita nih berteman di dunia nyata nih yang bahaya-bahaya punya ini. Dekat-dekat. Yang dekat. Akrab. Akrab toh. Baru kita tidak upload dong macam di dunia maya nih. Kita tidak upload dong foto. Itu kadang itu buat ini. Ini dari saya dengan berdasarkan saya punya pengalaman teman-teman saja. Itu nanti mereka rasa bagaimana begitu. Kenapa tidak upload saya punya foto begitu. Oh iya.
Kalau saya sih lebih untuk upload saya punya foto saja. Begitu, saya tidak mau upload saya teman-teman punya foto kayak begitu. Karena saya menjaga dong punya privasi begitu. Lebih baik saya ini upload saya punya foto saja, mau yang mau model bagaimana kan terserah saya karena saya punya diri seperti itu. Karena saya punya pengalaman juga. Misalnya kita upload kita teman-teman kita lagi rame-rame, tiba-tiba yang satu bilang gini, aduh tidak boleh upload. Tadi saya izin sapu, mama begini kan, atau tadi begini kan. Kadang, iya. Aduh, dia gugurin bahaya sekali. kadang nanti bilang begini, aduh tadi saya izin sapu lagi tuh ke sini. Benar. Tadi saya izin sapu lagi tuh ke sini, baru nanti kita di sini tuh, aduh nanti kok buat masalah kayak begitu. Tapi itu sebenarnya bagaimana ya? Tapi kalau kita tidak upload dong foto juga nanti dong marah, begitu. Jadi media tuh toksis sih, kayak begitulah kira-kira. Iya. Kadang menempatkan orang pada situasi yang dilema kayak ini. Bahaya punya. Mau posting tapi nanti begini, mau tidak posting tapi nanti begini. Benar sayang, begitu. Iya, kita kembali lagi ke dia punya antara nyaman dan ancaman itu. Ancaman. Jadi media sosial juga tuh deh banyak sekali ancaman yang kita hadapi. Jadi baik-baiklah kita untuk gunakan media sosial. Yo, Seperti yang lagi rame tuh seperti apa ya? Seperti bullying apa? cyberbullying. Iya, cyberbullying kayak begitu. Oh, cyberbullying tuh kayak yang bagaimana ya? Oh, kayak macam dong Bully orang toh, merendahkan merendahkan suatu orang. martabat Iya, apa, kayak begitu. lewat media Iya. sosial. Kayak misalkan macam saya upload satu foto, saya ini akan bilang saya pengalaman saja. Upload saya punya foto, misalkan hapu baju pakaian ini kurang bahan, kurang kain, dong akan ini. Macam perempuan ini saja, macam perempuan ini saja kayak begitu. Oh, Jadi kita harus bagaimana kita harus menanggapi, bagaimana kita harus merespon tuh. Saya pikir tuh kembali lagi kepada tadi Herman bilang bagaimana apa sih masing-masing orang kan berbeda-beda. yo beda tanggapan, Beda persepsi, tanggapan, ya beda ini, beda kelas, beda tingkatan dan lain-lain. beda jenis kelamin. Iya, mungkin berkaitan dengan apa ya? Yang tadi Bu Guru bilang, kan ada juga teman, misalnya apa ya? Mungkin kamu ada pertemuan atau duduk cerita-cerita kan Iya. begitu toh. Iya, Terus apa? Kau mau posting foto itu, Iya. tapi dia bilang tidak boleh karena alasannya karena dia mungkin izin ke dia orang tua kah atau dia punya suami kah atau istri kah Iya. itu ke tempat lain, tapi Iya. jangan sampai ketahuan begitu. Mm-mm. Nah kalau saya itu pernah ini saya cerita pengalaman lagi ya, Iya, jangan cerita orang lain lah yang bahaya. biar lebih apa ya asli kayak ini. Iya. Kalau saya itu pengalamannya ini apa? Ini waktu apa di Jogja, waktu Iya. kuliah di sana itu kita waktu itu kan dengan teman-teman Mapala di kampus ada duduk cerita-cerita baru Iya. ada teman yang foto, dia pokoknya selfie toh, terus teman-teman kayak macam pasang gaya Iya. pasang ini ini berfoto sama-sama, terus dia langsung bilang, oh ini saya langsung kasih naik di Facebook, dia bilang. Iya. IG langsung WhatsApp, dia bilang dia mau kasih naik langsung ini. Nah, pas dia bilang itu teman satu ini dia bilang, oh tidak boleh, dia bilang begitu. Iya. Tidak boleh karena itu kayak yang tadi Bu Guru itu. Iya. Tapi apa motifnya kak? Maksudnya dia pu motivasi kayak itu. Iya, motivasinya. Alasannya itu beda. Itu karena apa menurut dia ini? Mm-mm. Itu setelah dia lihat foto itu. Iya. Coba saya lihat foto yang tadi kau ini. Setelah dia lihat foto itu, dia bilang, oh, aduh, jangan sudah dia bilang begitu. Karena? Ternyata itu dia punya alasan tuh. Foto yang dia ini, menurut yang foto itu dia muka itu mungkin kelihatan bagus. Oh. Tapi Ini tidak baik, iya. Tapi menurut yang tadi dia bilang, yang posting itu, Iya gitu. itu dia bilang, aduh, sakanya mungkin tidak fokus kah atau Iya. kayak bagaimana kah. Makanya dia bilang tidak boleh. Mm-mm. Dari situ baru waktu itu sempat teman-teman ini
kayak dua ini macam berdebat, bukan berdebat tapi kayak macam baku tawar Dia begitu. baku tawar toh. Ah, ini kan saya cuma mau kasih naik saja. Tapi yang satu bilang, tidak, jangan begitu. Karena ada satu Karena foto. yang tidak ini. Yo, itu baru. Nah di situ kan ada abang satu ini. Dia kan kuliah di pokoknya jurusan ini, kajian media dan budaya. Itu apa magister kayak ini. Ada abang satu. Dia bilang begini, pokoknya dia jelaskan tentang ambil foto, terus kasih naik dan lain-lain ini. Dia bilang ini, dia bilang pokoknya kita mau ambil foto, terus kita mau kasih naik atau apa, itu kita punya hak, maksud begitu, kita mau ini. Tapi setiap orang tuh punya misalnya hak untuk tidak dipublis fotonya, atau hak untuk tidak dimaknai, atau dia waktu itu sebut, dia bilang pokoknya kayak macam dia bilang ini hak swasta pada setiap orang itu ada. Jadi misalnya kau punya foto saya ambil terus saya kasih naik. Tapi saya ini harus izin kau dulu. Kalau tanpa kau punya izin saya tidak boleh ini karena itu kau punya sesuatu yang kau belum setujui baru saya kasih naik. Itu secara etis, secara etika kak. Benar. Dia bilang begitu. Dari situ baru saya macam dapat insight ke macam pandangan baru kayak begitu. Oh ternyata orang itu bisa katakan tidak apakah dia punya foto itu bisa dinaikkan atau tidak kayak begitu. Betul. Jadi dari yang tadi Bu Guru cerita itu dari saya punya pengalaman tuh sama tapi dia punya motivasi dia punya itu beda. Kadang begitu juga. Benar sekali. Ada juga satu contoh kasus itu saya punya adik laki-laki satu. Saya sudah upload kita foto ini sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Tapi dia baru chatting satu di beberapa bulan yang lalu. Dia bilang, kakak selamat ini, kakak tolong hapus saya punya foto karena saya mau menjauh dari segala sesuatu yang menyangkut media sosial. Begitu. Memang mereka ada orang-orang yang seperti begini yang menjaga privasi benar-benar. Dan itu menurut saya itu sangat susah di tahap itu. Iya. Apalagi foto itu kalau menurut kita bagus itu sangat bagus. Baru menurut dia tuh saya mau ini jadi hapus. Iya, tolong hapus karena saya menjaga privasi saya dari media sosial. Dan memang benar. Dia punya satu akun, dia Facebook juga, tapi dia tidak pernah upload dia punya foto, dia cuma upload tentang informasi-informasi untuk pengetahuan umum saja. Dan hari ini saya sangat salut ke dia. Hai. Dia ini paling orang. Iya, dan dia orang Melo, jarang tuh orang Me. Laki-laki Me. Laki-laki Me sih. Iya. Kita bicara yang tidak baik saja dulu, Pak Guru. Sama-sama. Bu Guru ada satu lagi cerita ini. Ini saya baca itu tahun 2021. Iya. Pas saya buka-buka Facebook toh. Iya. Oh ya, ada yang mau tanya. Kalau mau tanya silakan. Iya, Albert silakan bertanya. Nanti kita sama-sama jawab Iya, sama-sama jawab. Nah, selanjut ini, jadi pas saya buka Facebook, itu ada satu halaman Facebook tuh, namanya Television. Oh iya, betul. Television. Jadi halaman ini dia biasa buat foto-foto meme. Foto-foto meme tuh. Iya. Jadi foto-foto yang mungkin kayak macam orang lucu begini, baru dong tambahkan kata-kata yang mungkin pas dengan foto itu. Tapi bikin orang lucu dan lain-lain kayak betul, iya. Nah, waktu itu yang saya lihat tuh ada foto satu yang dong upload itu orang Me. Orang Me ini ternyata kita dari satu kampung. Oh, dari Pak Guru punya kampung. Iya, dari Sapu kampung. Dia marga DG juga, tapi di sini mungkin saya tidak sebutkan. Fotonya seperti apa? Saya tidak sebutkan. Nah, dia punya fotonya itu pokoknya dia punya foto itu ternyata dia ini. Kalau kita orang Medan itu etapede, jadi menjulurkan lidah.
Kayak begini. Kayak begini. Iya. Ah, itu bukan orangnya yang bilang ada dialek dari tempat lain. Jadi apa? Dia kan apa ETPD itu menyalurkan lidah. Terus dia punya foto, dia pakai ini, pakaian pokoknya dia Hansip. pakai pakaian hansip, pakaian limas itu hijau tuh. Tahu toh? Terus agak botak-botak, badan hitam. Iya iyalah. Oh itu Herman Pak Guru punya ini. Dari satu kampung. Nah, dia punya foto ini. Dong ini apa? Dong setelah saya lihat itu, saya lihat kan tahun 2021. Iya. Ternyata dong upload nih, Itu sudah lama Pak Guru. dong upload itu ini bulan Mei 2019. Iya memang sudah lama toh foto itu. Iya di mana-mana. Nah, waktu itu setelah saya lihat itu dia punya ini. Dia punya bagian depan foto itu dong tulis ini, kutunggu jandamu. Baru tulis nama-nama. Iya, kutunggu jandamu. Teresia. Baru di bawah itu ada barisan ini nama-nama. Nama-nama. Toh. Apa Ira, Iya. terus apa Sari, Iya. pokoknya nama-nama orang Jawa. Nah, Iya. orang Papua. Dan orang itu saya tahu kita dari satu kampung. Nah, jadi ini apa di foto itu ini ada deretan nama-nama. Jadi saya lihat dia komentar tuh, pokoknya dari reaksi yang tertawa, Iya. ngakak, itu sampai Bully. bully itu semua ini. Ada. Jadi, Rasis. komentarnya itu dari yang rasis, terus apa sampai yang lucu-lucu itu semuanya ada dalam. Ada yang bilang nggak mau sama orang kayak monyet begini, ada yang bilang begitu. Terus ada juga yang bilang ini, lebih baik aku sama pade-pade tapi yang di Jawa sini daripada dengan yang di Papua. Ya kamu dengar dulu. Jadi ada yang bilang tuh di komentar, tuh dia bilang ini, lebih baik aku sama pade-pade saja tapi yang di Jawa, yang orang Jawa daripada dengan yang orang Papua, dia bilang begitu. Ada juga yang pokoknya dari komentar yang rasis ini sampai Yang lucu, pokoknya semua gabung dalam. Setelah saya ini baru saya baca itu baru apa? Saya kan tahu orangnya toh. Dia ini Iya. baru turun dari kampung. Terus apa? Baru turun dari kampung. Dia tidak pernah sekolah formal toh SD atau ini. Tapi apakah dia tahu membaca atau menulis saya kurang tahu. Iya, Tapi setahu saya dia tidak pernah sekolah formal. Dia ini turun dari atas. Nah di Nabire, terus di sini dia kerja bantu di mana begitu. Nah setelah saya pikir-pikir nih, ini yang saya pikir saja bisa benar bisa salah. Iya. Jadi waktu itu saya pikir tuh, pertama itu ini apa? Mungkin dia iseng-iseng buka Facebook toh. Iya. Iseng-iseng buka Facebook. Baru foto saja. Terus foto saja, terus dia kasih naik. Iya. Jadi pas dia kasih naik itu kan dia tidak punya apa wawasan atau pengetahuan. Benar. Ini dia kasih naik ini nanti dia punya foto nih larinya kemana begitu. Iya. Nanti siapa saja yang akan melihat dia punya foto atau apa begitu sampai begitu dia mungkin belum punya. Karena Benar. dia kan belum pengetahuannya, wawasannya belum sampai ke sana toh. Iya. Makanya dia punya foto ini kan setelah dia posting sudah itu kan sudah di luar kendali dia toh. Maksudnya dia Iya. tidak bisa bilang misalnya orang dari Jawa mau ambil baru kamu tidak boleh ambil saya punya foto kan tidak bisa. Betul sekali Pak Guru. Itu kan di luar dia punya kesadaran, maksudnya pengetahuan dia toh. Apalagi walaupun dia bilang secara chat juga orang bisa bilang oh ya saya tidak ambil, tapi mungkin dong ambil dulu baru itu kan kadang bisa. Betul. Nah jadi apa yang saya lihat itu, yang saya duga itu mungkin pertama itu karena mungkin ketidaktahuan toh tentang apa rimba media sosial ini. Di rimba atau hutan media sosial ini di sana yang ada ini apa saja orang-orangnya kayak bagaimana kayak begitu. Dia punya foto itu nanti dilihat oleh orang lain lagi atau dia sendiri Dia sendiri Katio dia belum seperti tahu. itu. Nah, orang-orang seperti dia ini kan apa orang-orang yang macam polos begitu belum tahu.
Jadi iseng-iseng saja karena sesuatu yang asik atau apa begitu. Benar, Pak Guru. Padahal kalau macam kita lihat seperti yang tadi Bu Guru bilang ya, Iya. maksudnya itu bisa jadi sesuatu yang toksik, Kak. Iya. Tidak membangun bagi dia punya diri. Diri. Karena di kemudian orang ngambil baru orang edit-edit lagi, Iya. olok-olok lagi, Kasihan. ini dan lain-lain. Jadi penting untuk Seperti ada begitu. sosialisasi tentang penggunaan media sosial. Kayaknya begitu Pak Guru ya. Iya, kayaknya begitu. Karena hari ini kita lihat di TikTok saja, saya juga pengguna TikTok Pak Guru. Jadi yang tidak berbobot Kak, cuman kasih tunjuk muka saja begini, apa saja itu tuh bisa viral. Sangat viral, FYP naik yang bahaya-bahaya punya. Kayak begitu, kemudian habis itu dibagikan kemana-mana. Dan itu dicaci maki seperti biasa. Itu apa? Iya. Karena tadi Pak Guru kan sudah bilang, karena ketidaktahuan yang ya ada sih tahu, karena sudah punya HP, ini ada aplikasi ini, mungkin sampai di situ saja dong, tidak tahu untuk yang selanjutnya tuh seperti apa, kayak begitu. Yo. Terus yang satu teman tuh, kalau yang tadi ya bilang tuh mungkin dari sisi orangnya, jadi sisi orangnya, sisi pengetahuan dia tentang barang yang dia pakai yang media sosial ini. Jadi karena dia tidak tahu, akhirnya itu menjadi ancaman buat dia. Iya. Walaupun dia tidak sadar kalau dia punya ini. Iya benar. Foto ini mengancam Kak, maksudnya membawa dampak negatif buat dia sendiri. Benar. Terus Pak yang satu itu saya kira orang-orang yang ambil dia punya foto ini kan harusnya ini toh, maksudnya punya pas mau ambil itu paling tidak izin dulu, atau karena itu kan sesuatu yang mungkin mereka mau ambil tapi kan yang ambil kan yang waktu saya pikir Iya. yang ambil kan pasti ada yang sudah belajar sampai kuliah atau sarjana sampai sudah mengerti lah. Iya. Tapi mungkin mereka iseng-iseng ambil baru ini sebarkan lagi atau mereka komentar dan lain-lain. Ini yang kadang terjadi juga. Maksudnya mereka tahu apa yang mereka lakukan tapi mereka tetap lakukan kayak ini. Benar Pak Guru. Terus dari sisi hak harusnya kan yang DG yang tadi tuh dia Iya. punya hak tuh untuk dia punya privasi atau dia punya hak istimewa, pokoknya swasta atau hak keswastaan terhadap dia punya foto itu. Iya. Dia punya foto itu boleh orang lain posting atau tidak, itu kan harusnya pertimbangan itu ada di dia. Benar Pak Guru. Itu yang ideal kan, maksudnya yang sewajarnya kayak itu. Tapi karena itu yang tadi Bu Guru bilang itu karena mungkin kurang pengetahuan atau apa. Iya. Makanya mungkin seperti yang tadi Bu Guru bilang pelatihan atau sosialisasi atau pengetahuan tentang ini perlu ini. Itu perlu, itu catatan bagi kita semua. Bagi kasih tahu, saya kasih tahu, kita semua baku kasih tahu. Kita harus baku kasih tahu. Iya. Kemudian secara tidak langsung juga media sosial itu kan ini toh. Oh ada pertanyaan, tapi saya bicara sedikit dulu. Media sosial itu kan misalkan Facebook, Twitter, semua tuh kan kalau mau hubungkan itu kan kita harus punya akun Google toh. Oh iya, Akun email toh. Jadi secara tidak langsung itu segala sesuatu tuh dia terkonek Pak Guru. Dia terkonek toh. Jadi misalkan tadi kayak Pak Guru punya Bapak deh. Iya, Bapak deh. Gambar ini. Macam nih Bapak deh kakak-kakak. Pokoknya misalkan saya cari pencarian di TikTok atau di Facebook tentang gambar lucu, Google otomat kan. Google tidak. Itu saja di media sosial dulu. Oh iya. Di media sosial saja dulu. Otomatis itu dia kan terkonek ke Google. Jadi nanti dari situ semua dia akan terhubung untuk kita dapatkan beberapa gambar-gambar lucu. Jadi seperti yang Pak Guru itu, di Pak Guru punya Facebook misalkan, pasti di iklan-iklan itu kan kebutuhan-kebutuhan kita yang kita ini toh cari. Kalau saya misalkan
suka belanja. Jadi pasti saya cari di marketplace itu pencarian ini barang-barang begitu. Jadi nanti di iklan Facebook itu hanya muncul itu kayak fashion, motor, apa kayak begitu. Itu di saya. Kalau di Pak Guru mungkin beda. Kayak begitu. Jadi secara tidak langsung sih media sosial terkonek ke Google dan lain-lain. Ya seluruh dunia lah kayak begitu. Iya, mungkin berkaitan dengan ini. Berarti ini, kalau macam masalahnya begini, maksudnya yang Ibu Guru pernah alami begini toh? Iya. Mungkin ini, sebelum jawab mereka mau pertanyaan nih, Iya. apa, kan dong biasa bilang apa algoritma kayak itu. Iya, algoritma. Jadi, betul Pak Guru. Sebenarnya di balik media sosial itu, sebenarnya media sosial nih dia punya kayak macam bungkusan kan di luar. Tapi di dalamnya itu kayak ada macam sistem algoritma atau. Betul Pak Guru. Jadi macam apa yang kita macam foto-foto apa yang selalu kita lihat. Iya. Atau mungkin siapa punya Tulisan. tulisan yang sering kita baca. Iya. Atau mungkin barang belanjaan apa yang sering kita Cari. kepo-kepo Iya. cari-cari. Atau mungkin siapa punya akun yang kita sering buka untuk lihat dia punya Iya. postingan Postingan kepo dan gitu, lain-lain. Itu kalau macam kita sering lakukan itu nanti sistem yang algoritma kayak itu, Iya. itu dia otomatis merekam kayak itu. Betul. Itu menurut ini salah satu film dokumenter yang saya nonton. Ya. Siap Pak Guru, benar. Jadi ternyata di balik media sosial yang kita ini ada orang-orang di belakangnya Betul. dan mereka bekerja secara sistemik toh. Maksudnya dengan alat-alat yang canggih dan lain-lain. Benar sekali Pak Guru. Makanya karena mereka sudah ketika kita terus-terusan mencari sesuatu yang ini terus, akhirnya untuk kedepannya itu mereka layani kita punya kebutuhan kayak ini. Benar Pak Guru. Jadi mereka layani kita, mereka merekam kita punya kemauan kita yang- minat iya. kita apa. Setelah itu kedepannya ya mereka layani kita punya ini. Kita punya kebutuhan, kita Betul. keinginan begitu. Makanya di sisi lain itu juga yang dia memberi keuntungan kepada misalnya pemodal-pemodal yang Iya. produksi Pemodal barang-barang. orang. Karena dong kan kasih tawarkan kita ini. Dong kasih tawar kita ini kita langsung ingin dibeli. Kalau kita beli berarti yang ini nih yang untung kayak gitu. Ini kan kadang jadi korban juga. Saya ini korban terus. Kalau yang dari yang saya pernah nonton itu. Mungkin Siap Pak Guru, terima kasih luar biasa Pak Guru sudah tambahkan, sangat sempurna. Di sini ada beberapa pertanyaan kayaknya Pak Guru, jadi Pak Guru jawab. Yo, kita jawab. Iya, kita jawab sama-sama ya. Saya baca dulu. Ini kenapa dia tidak mau turun ini? Yoi. Jadi yang satu nih dibilang begini, mana ini? Pak Guru. Sorry ya. Yoi. Ini. Ada di atasnya lagi kayaknya. Sipri juga kayaknya. Iya. Oh iya. Si Pri bilang begini, ada juga yang ngambil kita foto profil atau nama akun baru mereka pakai pasang tanpa izin dari kita. Iya itu sudah benar sekali. Kemudian aduh Pak Guru yang pegang boleh ini. Ada bisa tangan nih kasar bahaya jadi. Tuh. Ada lagi. Ini dari Ika Edoai. Ika bilang begini. Terus kalau macam dong tulis Halo, kata-kata. Adika. Ya halo. Terus Adikku. kalau mereka macam dong tulis kata-kata yang menyinggung tong baru dong tandai kita di dong postingan Facebook tersebut tanpa seizin tong, itu bagus kah tidak ya? Terus yang komentar tersebut itu seenaknya merendahkan perempuan lagi. Jadi begini ada Ika, mungkin nanti Pak Guru ditambahkan. Kalau dia hanya singgung-singgung saja, Ika kok tidak usah merasa. Tidak penting sekali. Kalau misalkan disebutkan Ika kok pun nama, Ika Edoai seperti begini. Itu sudah masuk di undang-undang pencemaran nama baik.
Jadi Ika bisa proses secara hukum kalau mau. Kalau ada RT silakan ke RT. Nah, ini kan jalur ini untuk pencemaran nama baik. Kalau Pilihan Ika jalur. iya pilihan jalur. Jika Ika mau selesaikan dengan cara mau baku marah lagi itu terserah, tidak apa-apa. Mau baku maki di media tidak apa-apa. Tapi itu menurut kami sih tidak baik Tidak seperti baik, itu. ya. Jadi kalau memang sudah sangat keterlaluan dan mau pilihan jalur untuk menyelesaikan masalah, bisa saja langsung ke pihak yang berwajib. Ada undang-undangnya kok. Itu pun kalau tulis Ika punya nama. Kalau dong hanya singgung-singgung saja, itu tuh tutup telinga sayang kok maju. Begitu. Berarti bisa lapor ke aparat Iya, kalau dong tuh penegak tulis hukum, baru ke pihak berwajib kayaknya. seperti itu. Pak Guru mau tambahkan? Iya, kayaknya sudah pas itu ya. Jadi Bu Guru sudah kasih beberapa pilihan. Iya. Bu Guru, maksudnya ada Ika misalnya merasa tersinggung, apalagi ketika namanya ada Ika disebut, itu Benar. bisa langsung ketemu baru ini maksudnya apa? Iya, Gitu, kayak minta begitu. keterangan kah atau langsung Iya. selesaikan bagaimana kah. Terus yang kedua itu tadi kalau misalnya orang yang bilang-bilang tuh mungkin macam satu kota kah atau ini mungkin panggil RT kah ini tadi itu. Itu pun kalau sebut Ika punya nama. Itu pun kalau Ika pun nama disebut kayak ini. Kalau dia hanya singgung-singgung saja, tidak perlu ditanggapi sayang begitu. Terus yang tadi pilihan ketiga itu yang pihak berwajib ya. Iya, betul. Ada kok undang-undangnya pencemaran nama baik kan? Yo, Ya toh Pak Guru? yoi. Terus ini yang ini lagi. Ini yang tadi Terus sudah. yang komentar tersebut seakan-akan merendahkan perempuan. Oh ya, iya itu kadang juga maksudnya kata-kata yang berbau seksis kayak Oh ini. iya seksis toh? Pokoknya merendahkan perempuan dan lain-lain. Tapi kayaknya itu tanggapinya Karena masing-masing orang tuh beda-beda. Tergantung kembali ke cara dia punya pergaulan di mana, tempat tinggalnya, lingkungannya seperti apa. Begitu Adeika. yo Jadi kita tidak bisa atur dia punya ini postingan itu. Kalau dalam isi postingannya dia seksis, misalkan menjatuhkan perempuan atau menyudutkan laki-laki. Iya ya Pak Guru. iya. Mungkin kayaknya ini kalau macam ini kasih tahu secara terus terang kah. Iya. Maksudnya kau punya kata-kata ini menyinggung saya sebagai seorang perempuan yang punya martabat. Iya, pokoknya saya sebagai perempuan seperti begini-begini, poin-poinnya apa. Kemudian laki-laki juga seperti ini, poin-poinnya apa. Nah, kayak begitu. Kalau tidak kasih tahu secara terus terang nanti dia tambah kah atau gimana. Jadi memang contoh-contoh kasus seperti ini yang yang menulis status, buat tulisan, menjatuhkan perempuan itu lebih banyak dari kita Papua. Karena kita kembali lagi kalau di sini tuh kan rata-rata mereka melihat perempuan itu nomor 2 atau Pak Guru. Jadi kita mau sehebat-hebat bagaimana, mau buat kita sekalipun ibu PJ sekarang. Ibu PJ, Ibu PJ. Halo, Kak. Iya halo. Kok tetap perempuan, toh? Kok tetap di bawah kami, seperti itu di bawah laki-laki. Jadi susah kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti begitu sayang. Walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua Ika. Saya tidak ya. Iya, kalau Pak Guru ini tidak. Ada beberapa kawan laki-laki yang banyak sekali mendukung perempuan untuk maju untuk perempuan, untuk berdiri untuk perempuan. Seperti itu Ika. Kayaknya tadi ada ini lagi. Kayaknya nih dari sini kita kasih tips-tips toh, ada beberapa tips aman pengatur Facebook. Ini ada yang mau tanya. Uki kah? Niki Uki. Nixon Kotauki dari dia ini. Iya. Dibilang bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Wah, nanti. Bagaimana gunakan Facebook yang sehat-sehat. Ini sama. Kalau gunakan Facebook yang sehat, kasih gambaran. Sama ya. Oh iya. Oh ini punya pertanyaan di atas dulu kayaknya deh. Iya, ada situ lagi. Bagaimana ya? Cara menggunakan Facebook yang ini ya. Iya. Kalau saya tahu Pak Guru, ini kita bicara soal kita punya pengalaman saja Pak Guru. Bagaimana cara menggunakan?
Yo, Bagaimana cara menggunakan media yang baik, Pak Guru? Mungkin bagaimana, Pak Guru? kalau ini, Iya, Pak Guru dulu sudah. yo, kalau Mm-mm. menurut saya apa yang paling penting sebelum kita pakai media sosial apapun itu, mungkin Instagram kah atau Facebook kah atau apa begitu, itu kita tahu yang kita pakai ini apa dulu. Iya, benar sekali. Kita tahu apa, terus apa-apa saja yang ada di sana. Apa-apa saja yang ada di sana. Setelah kau tahu apa yang kau mau pakai itu apa, setelah kau tahu apa saja yang ada di sana, setelah itu baru kau bisa putuskan kau mau pilih yang mana. Iya. Misalnya Facebook kau mau pakai untuk apa? Misalnya untuk sarana pertemanan atau Iya. perkawanan, itu kau bisa cari kau teman-teman atau mungkin orang-orang yang merasa menginspirasi ke apa, Iya, benar. bisa memberikan motivasi ke itu kok bisa ikuti mereka biar apa yang mereka posting atau apa begitu kok bisa ikuti, terus apa informasi-informasi baru yang mereka posting kok bisa dapat ikuti begitu. Terus selanjutnya itu apa, mungkin berkaitan dengan masalah posting-posting ya. Iya. Masalah posting-posting ini apa, maksudnya sebelum kita posting itu kan kita harus tahu kan, Iya. kita tahu siapa saja yang nanti melihat kita punya postingan. Iya, betul. Terus kalau macam mereka lihat nanti mereka punya pemikiran kah, mereka Iya. punya apa, persepsi kah, pandangan kah terhadap kita kah Bagaimana? Itu paling penting itu. yo. Terus yang kita posting ini mungkin dampaknya terhadap orang lain nanti bagaimana begitu. Iya. Pokoknya hal-hal lain, hal-hal seperti itu mungkin perlu dipertimbangkan Iya, benar. sebelum kita posting. Seperti yang tadi contoh yang apa, yang tadi cerita itu kan salah satunya karena itu dia tidak tahu barang yang dia pakai, maksudnya yang dia mau posting ini apa, Iya, foto, iya. siapa saja yang nanti melihat, Iya, terus nanti bagaimana itu kan dia belum tahu. betul, Pak Makanya dia foto diambil, Benar, Pak Guru. diedit sampai macam-macam itu. Itu sudah, Pak Guru. Terus apa? Iya, pokoknya itu sih. Jadi harus punya batasan kayak ini. Benar. Maksudnya kau harus punya filter ke saringan toh. Iya, iya. Apa hal-hal apa saja yang bisa kau apa wajar untuk kau posting atau tidak wajar untuk kau posting. Iya. Misalnya hal-hal yang kayak macam privat toh. Iya. Mungkin masalah keluarga kah, Iya, tuh. atau mungkin masalah ketersinggungan kah, atau mungkin cemburu gara-gara ini, mungkin masalah cemburu dalam hubungan kah, Mhm. kayak begitu itu harus apa, lihat-lihat kah, itu baru posting tuh. Betul, Pak Guru. Aduh. harus misalkan mana yang bisa dibagikan ke orang-orang, mana yang cukup kok sendiri dengan orang Iya, yang privasi. bersangkutan kan. Iya. Ya, privasi itu harus pisahkan lagi. Benar, Pak Guru. Pokoknya kata-kata kah atau foto kah begitu. Iya. Kira begitu. Mungkin guru bisa tambahkan kah? Sudah sangat sempurna sekali, Pak Guru. Aduh, yes. Pak Guru luar biasa, Pak Guru gitu loh. Jadi begitu, mungkin sebelum kau mau buat media sosial, kau harus tahu media sosial ini untuk apa dulu. Kemudian kau buka itu untuk apa, kau juga buka tuh untuk apa. Kemudian targetnya tuh ke siapa saja. Hmm, Begitu ya, mungkin. Garis besarnya seperti itu. Betul, Targetnya Bu ke Guru. siapa. benar sekali ini. Ini banyak ini, ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Pak Guru. Oh, Bu Guru, tadi ada pertanyaan lagi Iya. dari si Pri DGI kah? Iya, dia bilang apa? Mana ya? Dia bilang ini, tadi dia bilang ini. Kalau misalnya di Facebook ada yang ngambil kita punya Ambil, foto iya. profil, Baru dong pakai itu. baru dong pakai untuk Iya, dong punya foto. dong punya Foto foto, profil bagaimana? itu kayak begitu. Nah, kalau mungkin Bu Guru mau jawab dulu kah? Atau oh ini nih. Kalau kayak begitu, saya punya banyak pengalaman yang seperti itu. Tapi karena memang orang-orang tersebut mereka menggunakan akun yang bagaimana ya, bukan asli, apa sih namanya?
Dan- Asik. bukan Fans. iya, bukan fans juga sih, mereka yang pakai akun-akun palsu. Oh ya anonim kayaknya. Iya, anonim kan. Yo. Nah, mereka itu yang gunakan. Jadi kita mau marah ke orang juga percuma. Kalau saya ini kan memang kadang-kadang suka foto. Jadi saya suka upload foto saya. Kemudian foto saya digunakan di beberapa akun. Bahkan sampai di Twitter mereka kasih masuk ke apa? Baskom. Ke ini grup-grup dewasa, gambar-gambar dewasa kayak gitu. Atau mereka nanti edit ini mukanya saya, badan ke bawah, telanjang. Oh, ya pernah ini. Ini don't tahu sapu dalam kan? Iya. Don't tahu ada tato kan tidak? Don't tahu ada tai lalat kan tidak? Nah, pokoknya kayak begitu. Jadi kita ini mau salahkan dorang juga salah-salah karena kebanyakan yang pakai kita punya foto itu akun-akun palsu, anonim dorang. Kayak begitu. Jadi Susah juga ya. Susah sayang. Misalkan kalau ada kawan-kawan kita yang pakai, teman-teman kita yang pakai kan, itu baik kalau menurut saya. Oh, mereka senang dengan kita. Jadi dong pakai kita punya foto. Kalau saya biasa berpikir yang baik-baik saja. Tidak mau berpikir yang tidak baik. Iya, betul. Iya. Orang beda kayak. Beda-beda. Mungkin ada maksud lain itu terserah orang. Tapi kalau saya biasa berpikir, oh itu dong suka sama saya, terima kasih, begitu. Silakan. Oh iya, terpaksa. Iya, Pak Guru tambahkan. Kalau dari saya ini untuk Sipri ini, Iya. Sipri kalau dari saya ini, memang kalau macam kembali ke tadi, kalau macam kita kasih naik foto di media sosial, ketika kita tekan kata posting itu, Iya. itu bukan kita saja yang punya kendali atas foto itu. Jadi Iya. orang lain yang lihat, dong mau ambil baru Iya. simpan kah, ambil baru edit kah, Iya. itu dong bisa. Iya, itu bisa. Tanpa kau tahu, tanpa kau punya kendali atas Iya. mereka. Betul sekali Pak Guru. Jadi apa? Itu memang konsekuensi Iya, media logis, sosial. yo, Betul. dari kita bermedia sosial. Cuman kalau dari saya, kalau misalnya Sipi ada kasus begitu, itu ini. Seperti yang tadi Bu Guru bilang toh, apa salah satu jalur yang bisa kita tempuh itu misalnya lapor ke pihak berwajib. Itu. Iya. Tadi yang Bu Guru Berta bilang itu. Nah, saya kira macam kalau memang Sipri tersinggung sekali atau kayak bagaimana, itu bisa juga lapor ke pihak berwajib, misalnya kepolisian kah atau apa begitu toh, yang memang secara hukum positif bisa tangani masalah itu. Iya, benar Pak Guru. Ya saya kira itu. Terus mungkin Sipri juga bisa cari tahu toh lewat internet. Iya. Kira-kira kalau macam kita punya foto dibegitukan ke Iya. diambil baru di ini kira-kira untuk bawa ke kasus ranah hukum kah atau Iya. untuk ini bagaimana bisa cari tips-tipsnya kayak Iya, gitu. benar sekali. Mungkin begitu ke apa? Iya, begitu Pak Guru. Begitu Sipri. Terima kasih Sipri dengan Uki. Toh? Uki. Tadi kan Uki untuk bagaimana cara bermedia sosial kan sudah Oh ya jawab. sudah. Yo. Kemudian ada ini Nai Jerry ya. Yo. Oh, nice tell ya. Jerry tanyanya begini Pak Guru. Minta tips cara atasi berlebihan menggunakan sosial media sampai kadang lupa waktu makan dan waktu istirahat. Bu Guru dulu. Jerry kok lahir besar ini kan media sosial. Sampai lupa waktu makan lagi, istirahat lagi. Lahir di Facebook, Lahir besar di TikTok. Beranak cucu di YouTube. Aduh bagaimana ya? Aduh maksudnya ini Jerry cara mengatasi sampai apa? Kalau saya sih mungkin lebih kepada aktivitas kita itu apa begitu. Kembali lagi kepada kita punya aktivitas. Kok punya kesibukan tuh apa saja? Masa mau 24 jam di dalam Facebook, media sosial? Aduh, Benar. bukan iya Pak Guru, saya bingung nih. Saya lama-lama begitu kok bikin apa saja.
Bagus untuk apa perkembangan ke apa. Iya, bagus kalau orang yang berjualan. Sebenarnya itu kalau ini positif dari media sosial ini sampai dia tidak bisa makan, dia lupa waktu istirahat makan itu tuh kan seperti orang yang berjualan online misalkan. Ya Pak Guru sekarang itu banyak sekali orang yang berjualan di media sosial itu yang Oh di Facebook. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube sendiri yang sudah bisa live dan tidak memandang waktu kayak begitu. Jadi kalau istilah seperti yang ini Jerry bilang ini mungkin untuk mereka tuh lebih tepat. Tapi cara mengatasinya tuh seperti apa? Saya pikir tuh kembali kepada aktivitas kita lagi. Kayak begitu. Kalau memang kau tidak punya aktivitas, iya kau tidak punya aktivitas, jadi otomatis kau tetap di situ saja. Bisa tidak punya tips kayaknya deh. Herman ada Apa ya? tips bagaimana menggunakan cara media sosial yang baik? Apa ya? Ini Jerry toh. Ya Jerry. Kalau menurut saya mungkin dari referensi lain mungkin Jerry bisa cari di Google kah, internet Iya. kah, tapi kalau menurut Cara saya itu mengatasinya bagaimana? cara mengatasinya itu ini apa paling kita harus punya Kesibukan, ya? yang paling penting kalau menurut saya itu ini kita harus punya patokan tuh. Oh iya. Misalnya apa saya pakai Facebook misalnya tapi dalam kurun waktu berapa menit 30 menit 30 misalkan. kah, atau berapa menit kah begitu. Tapi di atas itu dari segi dia punya waktu ya. Iya. Mungkin dari segi dia punya kualitas itu dalam 30 menit itu kau bikin apa? Benar. Mungkin kau scroll baru apa nih lihat orang punya mungkin Postingan reel yang kah? tampil, mungkin Iya. kau buka ini. Kalau kita buka kan nanti kalau macam kita sekali lagi ada reel baru lagi, Iya, kayak betul begitu. ketagihan kayak ini. Iya, Iya, dia bikin tagih juga ini. Nah jadi kadang kan begitu kalau macam kita buka reel. Nah itu kadang jadi jebakan juga yang bikin kita lama-lama di sana. Tuh. Benar. Sampai kadang lupa aktivitas yang lain atau Iya. aktivitas yang lain. Iya. Terus apa? Pokoknya intinya itu Penguasaan apa, diri lah ya. penguasaan diri. Terus kau harus tahu kau mau buat apa. Terus yang kau mau buat nih untuk kau dampak positifnya apa? Apa? Iya. Intinya itu. Kalau Iya. macam tanpa tujuan yang ini berasal ini mungkin untuk hiburan ini bagus tapi kalau terlalu berlebihan itu bisa dampaknya bisa kayak Iya sampai sakit banyak kasus yang sekarang sudah sampai sakit. Sarafnya mati. sarafnya mati. Apa sih sakit apa? Stroke ya? Iya stroke. Iya. Sampai pada titik itu. Secara psikis, secara Iya. sosial Benar mungkin sekali. dampaknya ada lagi. Apalagi Jerry masih muda baru saraf bagian bawah mati nih, baik. Aduh. Ini dari Nauto bilang smartphone-nya atau laptopnya off kan. Lalu lari-lari keliling komplek toh. Iya Jerry begitu. Kok Ada lari-lari tips kan? dari mana? Nauto lagi. Iya dari Nauto sendiri. Kasih tahu begitu tipsnya Jerry. Jerry bisa baca di bawah komentarnya Jerry. Iya toh? Iya mungkin terlalu berlebihan. Jerry punya pertanyaan. Jerry, why hampir lupa makan tidur lagi nih yang. Bahaya nih Jerry. Itu kayaknya tuh orang yang memang pengangguran parah. Jadi dia aktivitas memang di situ saja. Jadi dia tidak mau ini karena dia terlalu asik dalam media sosial. Apapun yang terjadi itu dia tidak akan berdiri dari situ, dia keluar dari situ. Karena saya pernah di tahap itu juga. Berarti Tidak buat apa-apa, bingung mau buat apa karena ketagihan. kalau ketagihan terus di medsos baru Hmm. macam ini tidak kerja atau apa begitu bah data dari mana ini? Minta toh, kan mas waktu itu kan masih maksudnya sama-sama mama, kakak. Oh Jadi itu jadi kakak pulsa habis jadi tolong isi. Baru ini Mama lagi, ya lagi. begitu. Santai saja masih ada orang tua atau Jer. aduh. Pica. Oke, apa lagi ya?
Kemudian lagi tuh dampak tidak baik dari media sosial itu banyak sekali terjadi penculikan. Penculikan tuh seperti apa namanya ini sekarang kan banyak aplikasi cari jodoh toh. Jadi iya sampai bahkan ke tahap ini pembunuhan. Mungkin di Papua jarang, tapi kita bisa lihat di kacamata ini, lihat dari Jawa di daerah Jawa dan lain-lain. Mereka kenalan dengan orang, mereka ketemu, langsung terjadi apa? Mungkin ketemu mungkin bawa lari cekcok ke- bawa lari sampai bahkan sampai meninggal. Ada satu contoh kasus Pak Guru. Ada salah satu ini kita punya ini pejabat PJ juga di Provinsi Baru. Iya, Pak Guru tahu kan tidak? Kemarin 2-3 bulan yang lalu itu dia punya anak itu kenalan dengan laki-laki lewat Facebook kayaknya. Facebook pokoknya di media sosial. Dia kenalan, terus dia ketemu dengan laki-laki tersebut. Dia juga kuliah di Semarang atau di Jogja. Nah, dia kenalan. Setelah itu mereka ketemu, mereka minum atau apa, melakukan aktivitas apa saya tidak tahu. Setelah itu dibunuh perempuannya, dia ponaknya anak perempuan. Jadi dia kenal dari laki-laki lewat media. Begitu ketemu langsung terjadi itu pembunuhan, dan sudah tuh kemarin meninggal, sudah bawa anaknya dan sudah dikuburkan. Itu salah satu PJ baru di Provinsi Papua. Dia punya anak. Dia punya anak kandung. Berarti dia kasus itu kita bisa jadikan pelajaran. Contoh, Pak. Benar sekali, kita harus baik-baik kenalan dengan orang. Kenalan boleh lah lewat media, saya cuman sekedar halo, ini begini-begini cukup. Menurut saya itu cukup, lebih daripada cukup. Kalau untuk bertemu itu saya pikir tuh sudah terlalu jauh. Takut Pak Guru. Iya. Berarti apalagi kalau macam orang yang belum tahu baru minta ketemu, Iya. itu harus pikir-pikir kayaknya. Iya harus was-was. Harus lihat lagi dulu untuk berkenalan lewat media sosial. Benar sekali. Karena tidak semua ini orang baik, jadi bisa Betul juga sekali Pak Guru. Iya itu salah bisa satu. cek ini lagi Ada lagi pertanyaan. Guru. Biasanya saya ada ikuti di FB itu, kita ada benci dengan orang, kemudian kita kasih naikkan rasa benci itu di FB, apakah itu baik atau tidak? Berarti yang tadi kita bicara soal toksis itu toh. Iya, toksis. Media sosial itu toksis. Tapi ini dia lebih kepada biasa saya Misalnya ada kita benci orang. Baru saya yang posting, di posting. Dia ini begini. Wah, kalian tete. Ini apa? Intermezzo ke apa kah? Iya, itu seperti apa ya Pak Guru? Kalau menurut saya, biasanya saya baca lebih Iya. lagi dulu. Biasanya saya ada ikuti di FB itu, kita ada benci dengan orang, kemudian kita kasih naik rasa benci itu di FB, apakah itu baik? Kalau apa ya? Iya. Pertama, kalau itu baik atau tidak, itu kan relatif toh. Iya, itu relatif. Itu sangat subjektif. Misalnya Betul. yang baik menurut saya tidak mungkin baik menurut guru Iya. atau sebaliknya. Nah, Tapi kalau menurut saya, menurut pribadi saya itu kurang bagus. iya. Kurang bagus karena pertama apa ya? Merugikan Apa dia mungkin maksudnya kalau macam kita benci orang lain itu wajar. Iya. Mungkin karena apakah begitu. Mm. Tapi perlu dicek juga kita benci ini karena apa. Benci karena cinta Itu yang bahaya. meledak. Apa kita benci karena apa? Setelah itu kalau macam kita tahu alasannya kenapa kita benci orang itu misalnya. Nah, kalau dalam ukuran kita kalau macam masuk akal, memang orang itu kita wajar untuk kita benci karena misalnya dia kecewakan kita kah atau apa. Itu saya rasa kalau lewat ini media sosial
itu saya rasa kurang tepat. Iya. Kurang tepat karena apa? Itu kan kau marah dia ini, kau benci dia nih. Tapi kok kayak macam mengundang orang lain yang di kau teman-teman di Facebook ini untuk mereka juga tahu Iya, betul. apa yang kau rasakan tentang dia, apa kau perasaan ke dia. Iya. Ini kan sebenarnya tidak penting kalau menurut saya. Memang tidak penting, Pak Gus. Tidak penting menurut saya. Jadi yang saya pikir tuh kalau kau benci dia, maksudnya kau langsung datangi orangnya atau kau langsung kontak orangnya baru kasih tahu atau bicara baik-baik. Benar, Pak Kalau Guru. macam sampai kasih tahu di Facebook itu apa? Bukan saja nanti orang lain tahu tentang kita punya mental atau kita punya ini. Nanti orang bilang, ih orang ini cepat emosi sekali. Atau dia ini, dia marah-marah di Facebook maksudnya apa kayak begitu. Iya. Atau mungkin misalnya di sisi lain kita baik, tapi di sisi lain, masalah privasi saja dia bawa ke ruang publik apa Benar, Pak Facebook kan. Itu kan nanti berdampak juga ke bagaimana orang lain memandang kita kan. Iya. Bagaimana persepsi orang lain tentang kita. Kita. Jadi kalau menurut saya itu yang tadi tuh. Betul. Langsung ke orangnya. Iya. Begitu hormat diri. Sebenarnya itu dia punya hak toh, Pak Guru. Tidak terlepas dari dia punya hak sebagai manusia, Iya, gitu. betul. Hak sebagai pemilik media. Cuman apa namanya? Kita harus lihat pentingkah tidak kita kritik dia kayak begitu. Kalau menurut saya tuh kok kritik-kritik ini pemerintah saja kak, kok marah-marah hal yang seperti itu boleh, iya dong. Kamu ini kita punya ini begini baru kamu di mana kayak begitu. Ini bagaimana nih? Ini bagaimana? Marah-marah dong saja. Marah-marah teman, marah-marah orang yang di sekitar kita tuh tidak penting sekali. Kecuali dong ngambil haknya ko yang melibatkan banyak orang seperti itu. Iya toh? Itu hal tidak baik. Jadi memang semua orang harus tahu. Kok tepuk tangan? Iya, mungkin begitu. Memang kasus-kasus seperti yang tadi siapa dia bilang ini? Nixon Uki ini itu marak di Papua, Pak Guru. Saya punya teman rata-rata di Facebook ini, saya lebih banyak konfirmasi perempuan dibandingkan kawan laki-laki. Karena itu tadi kita bicara kalau media sosial hari ini tuh tidak baik. Karena banyak sekali kawan-kawan kita, teman-teman kita, mereka gunakan media sosial yang untuk saya Pak Guru itu banyak yang tidak baik. Bisa punya pesan ini, inbox ini, messenger masuk ini banyak sekali kiriman-kiriman video-video video-video dewasa, foto-foto laki-laki seperti ini kayak begitu iya, atau iklan penjualan pembesaran ini, pengecilan ini kayak begitu. Menurut saya itu tidak penting, tidak bagus, jadi saya tidak konfirmasi. Kemudian ini kawan-kawan perempuan ini seperti yang tadi Uki bilang, banyak sekali mereka suka marah-marah di media, suka maki-maki di media. Iya atau Pak Guru punya teman-teman seperti itu kan tidak? Oh iya. Kalau saya tuh banyak Pak Guru, teman-teman perempuan, masalah rumah tangga misalkan. Menurut saya itu sebenarnya itu urusan kamar atau urusan dapur. Terbaik, Guru. Jadi tidak perlu kita ini publikasikan. Umbar. Kalau mau baku tumbuh di rumah. Baku pukul di rumah. Atau kayak begitu. Tapi hari ini tuh kawan-kawan kita itu banyak yang dengan teman sendiri, mereka rasa tersinggung sedikit di luar, misalkan ada apa di luar, naikkan di Facebook atau media, ya Facebook lah, karena di situ pasti bisa tulis panjang lebar. Iya. Oh tadi tuh begini-begini, oh anjing babi jodoh, kayak begitu. Itu terlalu marak di Papua saat ini Pak Guru. Dan kalau saya ke teman saya, beberapa teman-teman saya seperti itu, saya sering kasih tahu di messenger atau saat ketemu langsung. Itu tidak boleh seperti itu. Benar. Kita harus kuasai, kita punya diri. Kita sebagai perempuan, Betul. wah, kita bangga terlahir sebagai perempuan. Pak Guru, saya itu bangga terlahir sebagai perempuan karena kita akan menjadi contoh bagi kita punya generasi selanjutnya. Luar biasa sekali saya ini. Bagaimana ya? Nah, ya seperti itu Pak Guru. Ada satu contoh kasus toh Pak Guru terkait media sosial ini.
karena iklan-iklan ini kesehatan yang tadi saya sudah bilang Pak Guru. Yo, Kemudian keterpurukan ekonomi yang semakin buruk di Indonesia sendiri, toh, kemiskinan yang tinggi, sehingga bingung bagaimana cara cari uang. Solusinya mereka lihat di iklan. Iklannya itu seperti ini, iklan-iklan jual-jual ginjal, kayak begitu. Nanti mendapatkan satu ginjal berapa? 350, 400 sampai bunyi M lah. Nah, satu contoh kasus itu baru-baru di Makassar. Saya nonton di televisi. Kalau ada sekitar anak SMP Pak Guru. SMP bukan atau SD kelas 6 itu. Mereka bunuh ini anak teman kompleks. Mereka sendiri bunuh anak perempuan. Baru mereka belah dia punya perut sampai ke bawah. Karena itu mereka itu ginjal itu, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana, ginjal yang mana, ini cara kasih lepas bagaimana, sedangkan ini sudah meninggal. Nah itu kayak begitu tuh. Jadi resikonya mereka masuk penjara, tapi karena mereka masih di bawah umur, jadi ada khusus, toh tidak bisa masuk dalam penjara. Ruginya kan banyak, mereka sendiri tidak bisa sekolah atau mungkin nanti dibully atau bagaimana. Kemudian korban sendiri sudah ada. terus mungkin sanksi sosial dari Sanksi masyarakat. sosial bagaimana dari masyarakat terhadap ini beberapa anak anak muda, anak SD kelas 6 atau SMP lah Pak Guru. Kayak begitu Pak Guru. Miris juga. Berarti ini, Guru, berarti dari yang terakhir Bu Guru sampaikan ini, Iya. maksudnya orang sampai lakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal toh, Iya. dalam tanda kutip, misalnya sampai yang menjual ginjal atau Iya. menjual barang-barang yang misalnya pembesar alat kelamin Iya. atau begitu, itu ternyata ada kaitannya dengan masalah struktural ya, Iya, maksudnya betul. kemiskinan ini toh yang ada di negara ini. Iya. Jadi tidak hanya praktik atau tindakan individu mereka, tapi akibatnya itu bisa dari masalah struktural, misalnya kemiskinan atau ekonomi yang ada. Benar. Begitu sudah Pak Guru. Nanti kalau dibongkar nih luas juga ya. Iya Pak Guru. Kita bicara tadi yang tidak baiknya. Sebenarnya media sosial tidak baik itu banyak, tapi ada baiknya juga Pak Guru. Baiknya itu seperti apa ya? Mungkin kita punya relasi, kita punya teman semakin banyak. Ya toh Pak Guru. Pak Guru rasa tidak teman semakin banyak. Oh iya, banyak. Kalau satu rasa Pak Guru, saya biasa jalan di mana-mana, orang yang saya tidak kenal banyak yang bilang halo Roberta. Halo Roberta. Itu salah satu contoh dampak baik untuk media sosial. Ada relasi, teman-teman, relasi baru yang besar, kepercayaan yang banyak terhadap kita sendiri, kayak begitu. Ya silakan ditambahkan lagi yang baik-baik Pak Guru. Iya. Mungkin sebelum tambahkan kita ini Kak, mungkin ada yang mau tanya Kak. Oh iya. Oh ya, mungkin ada ini Kak. Ada ini dari berapa ratus orang ini. Mungkin ada yang mau tanya Kak atau berbagi sesuatu Kak berkaitan dengan ini, sosial media ini. Apakah sosial media ini bisa berdampak positif atau negatif? Mungkin ada yang mau bertanya atau mau berbagi sesuatu, silakan. Yo, jadi dari teman-teman saja. Sini tidak ada ya? Iya, tidak ada. Aduh, Pak Guru ada kaitannya tidak ada deh. Sudah habis di sini. Kalau tidak ada kita lanjut ke ini sudah. Iya, pokoknya kita bicara saja. Iya. Tadi kan saya udah bilang untuk yang baik-baik tuh. Salah satunya itu Pak Guru tambahkan. Iya, kalau saya ini mungkin berdasarkan pengalaman saja. Mungkin berdasarkan pengalaman yang paling saya rasa itu ini media sosial ini dalam soal kita dapat ini jaringan betul. pertemanan atau perkawanan yang mungkin kita rasa mungkin mereka ini punya semangat yang sama dengan kita. Betul, itu sudah. Kalau misalnya pas di Jogja kan ini, ya cerita pengalaman saja. Silakan Kalau Pak Guru. selama di Jogja kan saya aktif ada salah satu komunitas literasi namanya Buku Untuk Papua atau Buku Untuk Papua. Jadi biasanya kita itu macam galang-galang donasi buku. Ya. Misalnya minta sumbangan buku ke
apa teman-teman di kampus atau mungkin dari komunitas lain Benar. atau mungkin penerbit. Jadi apa pada saat itu, halo Pucuk. Jadi pada saat itu apa saya lihat media sosial ini sebagai sarana begitu Iya. untuk mendukung saya punya semangat Benar. untuk kumpulkan buku terus kirim ke Papua dan lain-lain. Nah jadi waktu itu apa biasanya saya searching misalnya teman-teman yang misalnya ada beberapa orang yang saya kenal toh mungkin bergerak di bidang percetakan. Iya. Kalau di Jogja seperti Mas Faiz atau Muhyiddin atau Mas siapa Roy itu kan bergerak di bidang percetakan atau perbukuan begitu. Nah biasanya tuh saya ini cari tahu mereka punya teman toh mereka ini berteman dengan siapa. Iya. Terus yang orang-orang ini nih kira-kira dong punya akses kah tidak untuk kayak buku bacaan dan Iya. biar saya bisa berteman, biar saya bisa misalnya cerita ke mereka tentang persoalan di Papua. Benar Soal sekali, Pak Guru. buku-buku ini. Benar. Nah dan akhirnya itu cukup berhasil juga. Sebenarnya dari saya pengalaman kok. Iya. Ada dapat beberapa teman, terus beberapa teman tuh ternyata punya jaringan. Ada juga dari penerbit jadi rela bantu buku. Bantu buku. Akhirnya buku-buku itu bisa dikumpulkan, Iya. bisa dikirim ke teman-teman yang dibutuhkan. Iya. Itu salah satu dampak positif, Positif. yang saya dapat dari saya pengalaman ke Benar. media sosial ini. Saya juga begitu Pak Guru. Soal yang kirim buku kan saya juga pernah ikut serta. Oh, kita sama-sama, betul. Saya bantu Pak Guru saja, kita ke kontrol pos, packing dan kita kirim. Oh benar, oh betul. Iya kan? Iya. Ahai. Jadi kita sama-sama ini. Waktu itu kita mau kirim ke paut-paut apalah Taman gitu. bacaan. Taman bacaan. Atau teman-teman yang Keren. buka Iya, teman-teman baca lapak-lapak buku. Iya. Terima kasih Pak Guru luar biasa. Demi waktu itu kita sama-sama jadi kita Saya tambah. oh iya wah Pak Guru ini lagi ngomong Jogja, jadi pelan, alun-alun. media sosial ada obat pembesar suara kan tidak? Iya Pak Guru, kalau contoh seperti itu juga tuh, saya pernah ini juga Pak Guru berdasarkan pengalaman toh. Waktu itu saya ini luncurkan Cile untuk penggalangan dana buat payung untuk mama. Bu Guru saya dulu demi Iya Pak Guru, media itu dia Waktu itu sangat bantu sekali. luar biasa. Jadi Pak Guru sekitar satu target itu 2 bulan. Tapi ternyata dalam 1 bulan itu saya sudah kumpulkan 500 payung. Hore! Itu karena media sosial, terima kasih. Khususnya Facebook. Dan Bu Guru yang bisa manfaatkan itu sebagai Iya. pendukung ke Betul sekali. Dan sebenarnya itu banyak sekali keuntungan dari media sosial. Jadi kembali kepada kita punya diri sendiri, tahu Pak Guru, bagaimana kita menggunakan media sosial, interaksinya ke siapa saja, targetnya untuk apa saja, kayak begitulah. terbaik Bu Guru demi. Bapak Guru juga terbaik. Yeay. Demi kita Terbaik. Kita terbaik. Nah, pokoknya begitu, itu cuma satu contoh. Terlalu banyak sekali yang kita dapat dari media sosial. Saya pikir begitu Pak Guru. Mungkin ini dampak positifnya itu teman-teman yang biasa jual-jualan juga. Iya, itu. Marketplace. Mungkin Bu Guru bisa Waktu itu juga ini saya bicara soal saya punya pengalaman saja Pak Guru. Karena kalau kita bicara orang punya pengalaman takutnya salah. betul. Tapi kita bisa lihat dari kita punya kawan-kawan yang hari ini jualan online tuh cukup banyak. Dan mereka tetap mereka punya lapak, tapi tetap mereka kampanyekan berjualan di ini media Marketplace. iya marketplace itu tetap naik terus dan kita ikut senang untuk itu. Penjualannya meningkat, banyak peminat kayak begitu. Waktu itu juga saya sempat buka toko baju dan saya tetap publikasi melalui media sosial. Sangat untung saya. Banyak yang beli juga. Oh jelas. Salah satu contoh kasus lagi itu seperti kemarin Pak Guru. Saya dengan mama kita ikut PON. Dengan mama ikut PON. Pak Guru ada singgung soal PON itu. Kita ada baku marah. Tapi saya pun mengerti Pak Guru punya maksud. Tapi karena teman-teman buat panas, goreng sampai pedis bumbu tenek, jadi Pak Guru ikut tunggu saya. Pak Guru, itu tuh
Pak Guru ini benar sekali dari media sosial ini, khususnya di Facebook. Hmm. Saya belanja, saya jualan di Facebook saja. Dari Facebook itu sangat membantu kami punya mama-mama kemarin, mama-mama Pago di PON Papua di Jayapura. Pak Guru itu setiap hari itu pemasukan untuk kami itu tidak lebih dari 20 juta. Wow. Pak Guru ini serius. Jadi satu mama-mama itu kemarin bawa pulang itu, saya cerita ini apa adanya saja. Dari kan saya data. Satu mama-mama yang bawa pulang tuh paling tinggi, dia bawa pulang tuh 70 juta Pak Guru dalam 1 bulan itu. Ada 70 juta, ada 50 juta, sampai ke bawah-bawah. Luar biasa tuh. Media sosial sih. Iya, itu dampak baiknya Pak Guru. Karena kita punya relasi yang pertama pertemanan kayak begitu, sehingga orang tahu media sosial juga turut membantu sekali. Jadi kita mama kemarin bawa pikul uang pulang. Ini bukan apa nota atau ini uang. Tidak, ini uang. Bisa mendorong pada laki-laki. Mama bilang begini, kok kita beli laki-laki siapa untuk? Aduh, itu waktu itu meledang. Iya. Pak Guru ini sebenarnya nih kita kalau bicara soal media sosial itu tidak ada dia titik. Jadi bagaimana ya? Aduh, lanjut saja. Lanjut saja. Oh, dampak negatif, dampak positif ya. Posisi saya tadi negatif sudah sangat banyak itu. Mungkin dampak positif. Ada lagi teman-teman yang mau tambahkan ke atau bagaimana? Pak Guru dong kembali ke media sosial lagi dorong tuh. Bermade. Yo. Kalau yang satu itu mungkin ini dampak positif yang apa mungkin salah satunya itu ini misalnya teman-teman mau bikin turnamen apa atau misalnya kalau di Nabire sini kan sekarang ada konser reggae. Oh iya. Teman-teman ini Dari kami. Yoi. Hore. Iya. Terus ada kegiatan diskusi buku kan misalnya. Betul sekali. Nah itu kan teman-teman bisa, kalau dulu kan ini orang harus kirim Pesan. kirim surat kah? Iya. Atau mungkin disampaikan dari Radio. mulut ke mulut kah, radio Dari RRI kah? kayak itu. Tapi dengan adanya media sosial nih, sekali kasih like story di story WA kayak ini, Langsung. orang lihat langsung. Berapa ratus, berapa ribu lihat langsung. Gitu Itu mungkin lain juga ya, dampak positif. Iya. Positif itu sebenarnya banyak. Jadi memang bagaimana bijaknya kita untuk gunakan media sosial saja Pak Guru. Kembali kepada kita punya diri. Oh terus ini Bu Guru, ini 1 tahun yang lalu kan, itu ini, silakan pesan. Iya Pak Guru lanjut. Nah, jadi 1 tahun yang lalu tuh ini pengalaman saja ya teman-teman. Jadi 1 tahun yang lalu tuh ada ini, ada petani kopi satu di Dogiai. Oh iya. Di Dogiai di Bonemanu. Dia ini punya kopi toh, Iya. punya stok kopi green bean. Dia ini sebenarnya mau jual di Enauto. Iya. Mau jual di UPH Enauto di Dogiai, tapi kebetulan di UPH Enauto Dogiai ini stoknya full. Karena stoknya sudah full, jadi mereka sudah tidak mau beli lagi karena uang juga terbatas. Terus kopi juga masih ada. Iya. Makanya waktu itu kan tidak ada tempat lain untuk jual. Tahu mereka kayak P5 di bawah. Waktu itu kayak kakak yang kemarin meninggal nih, Teba ini. Kakak Maria. Nah, Maria. Dan teman-teman di bawah, tapi mereka di bawah juga sama. Mereka bilang stok masih ada. Betul. Makanya waktu itu, nah saya di kebetulan ada jaringan maksudnya ada kenalan dengan beberapa kafe di Nabire seperti Cafe Cornell, terus Kasuari, Cekawasi. Di Nabire sini toh? Komoke juga. Iya. Makanya waktu itu dari Dogiai saya foto dia punya green bean saja. Langsung? Setelah saya kirim fotonya ke waktu beberapa itu ke Cornell. Cornell ke ada abang satu di sebelah. Iya. Nah saya kirim terus dia bilang saya kasih dia punya kualitas, dia lihat wah ini berapa, terus waktu itu bilang 80.000 per kilo. Iya. Yang green bean itu. Iya. Nah saya tanyakan ke yang itu tuh yang punya kopi itu. Iya. Jadi sudah dia bilang dia mau jual karena waktu itu yang itu dia setuju toh. Iya. Sudah
Akhirnya besoknya itu yang punya itu dia turun ke sini, terus saya kasih alamatnya. Lalu bisa. Bisa. Udah mau. Dia mau. Akhirnya dia punya kopi itu terbeli. Yeay. Dari situ baru saya pikir apa ya? Maksudnya media sosial nih, misalnya kalau macam ini tidak ada ini, misalnya WhatsApp tidak ada atau Messenger tidak Tidak ada nih. itu mungkin apa? Saya tidak bisa hubungkan Betul. dengan Penjual dorang. pembeli. Pembeli. Jadi memang Betul. bermanfaat sekali. Benar. Tergantung kita ya. Tergantung kita saja Pak Guru. Kita punya kita punya media sosial ini kita mau gunakan untuk apa? Targetnya ke siapa? Kayak begitu sih. Relasinya kemana saja. Itu pintar-pintarnya kita saja Pak Guru. Kayak Betul. begitu. Ya, mungkin seperti begitu sudah ya Pak Guru. Kita Oke. cerita banyak tapi kita punya waktu. Hai, anakku sayang. Aduh. Mama lagi live sayang. Generasi, Generasi. Itu. Oh, ini perempuan Aduh, Paniai, Gita. perempuan Paniai. Aduh. Jadi di sini tuh banyak sekali generasi-generasi yang datang Aduh. bersama kita di sore hari ini. Oke. Iya, mungkin begitu ya Pak Guru. Iya. Iya, om. Om. Hmm. Oh, Ade. Hmm. Sungguh perempuan Paniai orang bahaya. Tiga-tiga ini semua perempuan Paniai. Wow. Sudah jangan bicara di sini. Mungkin begitu sudah Pak Guru. Kita mau cerita panjang lebar tapi Tidak, ini juga iya, adakah tidak ya di sini? sudah tidak ada Pak Guru. Cuma Teman yang nonton tidak ada kah yang mau bertanya lagi. kah atau curhat lagi? Oh ini Ini entah izin bertanya siaran live ini nanti di post lagi di akun Nenauto atau tidak ya? Oh jelas. Soalnya tidak bisa ikut live sampai akhir. Mungkin Bu Guru yang jawab. Bisa. Oh bisa dong sayang. Kita live dulu sesudah itu nanti kita post lagi. Jadi jejak apa ya? di Jejak digital, digital tetap akan ada abadi selamanya sampai kita menutup mata. Mata hati, mata batin. Iya seperti itu sudah. Seperti itu. Kira-kira begitu Pak Guru. Oh, untuk teman-teman yang nonton, ada kawan Leni Kego di SP. Iya halo. Halo. Ini kawan Leni dia kerja di Bank BRI yang di SP1 itu. Oh iya saya kayaknya tahu. Dulu waktu Bu Guru live dengan Kakak Darmince itu, Ada lo datang baru sama-sama foto di sini. Siap, terima kasih. Sukses untuk kerjanya. Perempuan-perempuan hebat nih. Betul, perempuan Guru karir. juga Mereka perempuan karir, Pak Guru. Kalau saya bukan. Kita Saya ini- jalan. kita ini sampingan, Saya jalan di tempat kah, jalan-jalan beginilah pokoknya. Iya, mungkin begitu ya. Pak Guru, mungkin akhir kata media sosial itu menurut Pak Guru itu apa? Media sosial ya. Iya. Kesimpulannya lah. Kesimpulannya. Iya, coba ya. Aduh, HP mati ke apa ini? Yo kasih depan. Iya, terakhir tahu media sosial itu apa? Media sosial TikTok. lagi bahaya. TikTok tahu saya. Iya Pak Guru, mungkin terakhir itu kesimpulan dari Pak Guru dan saya sendiri, media sosial menurut Pak Guru itu apa? Kalau menurut saya media sosial itu salah satu gejala yang dihadiahi oleh perkembangan zaman yang ada ini. Siap. Jadi media sosial itu ada dampak buruknya, ada dampak bagusnya, maksudnya dampak positifnya, dampak negatifnya. Nah, tergantung ke kita sendiri. Nah, karena kita sendiri yang menentukan kok. Iya. Jadi kita mau memanfaatkan media sosial yang ada dengan segala pilihan yang ada di dalam ini untuk apa itu kembali ke kita. Iya. Seperti begitu. Kalau macam
kita mau manfaatkan media sosial misalnya Facebook untuk bicara-bicara orang kah, maki-maki orang kah, atau bikin apa posting hal-hal yang tidak membangun kah, itu terserah kita. Iya. Itu ada dampaknya sendiri. Atau Oke. misalnya kita memanfaatkan media sosial misalnya Facebook misalnya untuk cari teman-teman yang kira-kira bisa apa ya, menjadi support system atau menjadi Iya. kawan tumbuh Pak. Iya. Kan biasanya sebutnya kawan tumbuh. Mantap, Untuk andalan. kita, maksudnya teman-teman yang semangatnya sejalan dengan kita punya semangat hidup, itu di sana ada juga. Yang penting teman-teman cari, teman-teman ketemukan, itu pasti ada. Dan itu bagus untuk perkembangan kita, pertumbuhan kita ke depan. Iya. Jadi intinya tergantung ke kita. Kita mau bagaimana, tergantung ke kita. Terus belajar, terus memaksimalkan diri supaya kita lebih bijak, lebih ini memanfaatkan media sosial yang ada. Seperti begitu Bu Guru, demi hormat. Terima kasih banyak Pak Guru. Kalau untuk saya itu media sosial itu seperti senjata Pak Guru. Itu senjata bagi kita. Kita bisa serang siapa saja, dia bisa kena siapa saja. Kemudian dia bisa kembali ke kita juga. Senjata itu bisa lukai kita juga. Jadi baik-baiknya kita untuk gunakan senjata tersebut. Mungkin begitu saja. Memang ini kata-kata ke dalam Parah toh. sedalam kali Yahweh ini. Baru Iya. harus bawa kan. Yahweh bukan kau orang aga Pak Guru. Oh iya, agak-agak. Aga bless 40 PK. Aga itu kalau ketemu dengan Eka Dini itu sungguh mati. Dengan dia sudah. ketemu sungguh. Jadi begitu, mungkin begitu dulu. Terima kasih banyak untuk semua kawan-kawan yang sudah ikuti kita di live streaming kita. Hari ini kita live di Facebook. Oke. Berikut kita akan live lagi di YouTube. Semoga di TikTok juga, tapi memang ada beberapa syarat ketentuan di TikTok. Jadi kita akan ikuti terus menerus. Siap. Iya, terima kasih untuk Pak Guru lagi. Oke, Bu Guru lagi. Iya, kita akan jumpa di ruang apa? Baku kas tahu. Saya kasih tahu, Kok kas tahu? kita baru kasih tahu. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa. Jangan lupa berkunjung di kita punya apa? Media sosial. Kemudian jangan lupa datang mampir di kafe kami yaitu Enauto Coffee Cafe. Terus kalau di TikTok Baku Enauto Talk Show. Enauto Talk Show ya. Iya. Kalau di YouTube apa Enauto Talk Show juga Sama. sama. Oke, sudah. Teman-teman tolong subscribe Yes. dan like. Dan iya, oke sudah kayak begitu sudah pokoknya. Oke. Dadah semua. Terima Dadah. kasih. Tuhan berkati. Selamat sore. Selamat sore.